Pada tanggal 14 Juli 2023, di Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut Puskesmas Bagor, seorang pasien datang untuk mencabutkan gigi bawahnya yang sudah berlubang besar. Dokter gigi segera memeriksa gigi yang dikeluhkan pasien dan memulai prosedur pencabutan gigi. Setelah dokter gigi selesai melakukan pencabutan, pasien diinstruksikan untuk menggigit tampon. Pasien merasa risih dan tidak nyaman karena rongga mulut penuh darah yang bercampur dengan air liur. Namun, karena efek bius yang membuat pasien tidak dapat mengontrol otot bibir sepenuhnya, pasien tidak bisa menggigit tampon dengan kuat, sehingga tampon dimuntahkan ke lantai saat akan keluar ruangan kesehatan gigi dan mulut. Petugas di ruangan kesehatan gigi dan mulut langsung bersiap membersihkan darah tersebut. Petugas menyiapkan rambu pengingat dan spill kit. Spill kit adalah seperangkat alat untuk menangani jika terjadi tumpahan cairan tubuh pasien seperti darah, muntah, atau bahan infeksius lainnya agar tidak membahayakan semua pekerja dan lingkungan sekitarnya. Umumnya, spill kit terdiri dari kantong pembuangan limbah, rangkaian alat pelindung diri atau APD, penyerap untuk menyerap tumpahan, dan containment boom untuk mencegah penyebaran tumpahan lebih lanjut. Fungsi spill kit adalah untuk menampung tumpahan secepat mungkin dan membersihkannya secara efektif sehingga dapat melindungi pekerja dan lingkungan sekitar yang bekerja dengan cairan infeksius serta bahan kimia berbahaya. Langkah-langkah penggunaan spill kit. Langkah pertama, mengambil satu set spill kit dan pasang papan tanda peringatan di sekitar darah. Langkah kedua, mencuci tangan dengan 6 langkah menurut WHO. Setelah itu, buka set spill kit dan pakai alat pelindung diri yang terdiri dari gaun pelindung disposable, sepatu boot, kacamata, nurse cap, dan sarung tangan. Setelah selesai memakai APD, siapkan dan buka 2 plastik kuning. Plastik kuning pertama digunakan untuk menampung limbah darah, dan plastik kuning yang kedua digunakan untuk menampung APD reusable. Tutup tumpahan darah dengan tisu, kain, atau bahan yang bisa menyerap cairan, kemudian tunggu hingga terserap. Setelah menyerap, lap darah tersebut dengan bersih. Tuangkan cairan klorin di atas bekas darah secara merata. Kemudian, bekas tumpahan ditutup lagi dengan tisu dan tunggu hingga cairan terserap. Setelah terserap, lap bekas tumpahan tersebut hingga bersih. Buang dalam plastik kuning pertama. Tuangkan cairan deterjen di atas bekas darah secara merata. Kemudian, bekas tumpahan ditutup lagi dengan tisu dan tunggu hingga cairan terserap. Setelah terserap, lap bekas tumpahan tersebut hingga bersih. Kemudian, buang dalam plastik kuning pertama. Semprotkan air bersih di atas bekas tumpahan tersebut. Kemudian, bekas tumpahan ditutup lagi dengan tisu dan tunggu hingga cairan terserap. Setelah terserap, lap bekas tumpahan tersebut hingga bersih. Kemudian, buang dalam plastik kuning pertama. Setelah semua tumpahan atau cairan dibersihkan, buka alat pelindung diri dimulai dari
Yang pertama, sarung tangan. Kemudian, sarung tangan diletakkan pada plastik kuning kedua. Dilanjutkan untuk melepaskan goggle atau kacamata, kemudian diletakkan pada plastik kuning kedua. Kemudian, lepaskan nurse cup dibuang pada plastik kuning pertama. Lalu, yang terakhir, melepaskan gaun dan meletakkan di plastik kuning pertama. Kemudian, ikat plastik limbah infeksius dan dibuang ke tempat sampah infeksius. Ikat plastik APD reusable dan diletakkan di tempat sterilisasi APD. Dilanjutkan dengan melakukan kebersihan tangan dengan mencuci tangan 6 langkah menurut WHO. Yang terakhir, bereskan set spill kit dan letakkan di tempat penyimpanan set spill kit seperti semula.